Baik, perkenalkan nama saya Agus Hengki Kurniawan, program studi manajemen. Di sini saya akan membahas tentang hakikat paragraf. Pengertian paragraf di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Dengan kata lain, batas paragraf ditandai idensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Selanjutnya ada gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik dalam sebuah paragraf. Inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Selanjutnya ada struktur paragraf. Struktur paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Selanjutnya ada referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Selanjutnya ada substitusi. Substitusi atau penyuluhan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Selanjutnya ada elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelum berdasarkan konteksnya. Pada dasar elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Selanjutnya ada sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa maupun kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek dan buruk. Selanjutnya ada antonim. Antonim adalah posisi makna yang pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, antonim penuh dengan kejenjangan atau kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri berubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Selanjutnya ada hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umumnya dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Selanjutnya ada kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengaku pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian.
Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Berikutnya ada konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya.